Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Abdul Aziz dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir saya pada mata kuliah Desain Pemrograman Web, dan judul dari proyek saya yaitu Dishub Maintenance Kendaraan Berbasis Web. Nah, di sini untuk proyeknya saya menggunakan teknologi Pemrok Laravel dengan bahasa pemrograman Dart. Nah, untuk desain atau mockupnya itu sebelumnya sudah ada dirancang. Nah, untuk project ini itu fungsinya sebagai database untuk maintenance kendaraan di sub perhubungan Kota Surabaya. Nah, untuk usernya pada aplikasi ini itu ada dibagi 4, ada sebagai admin, penanggung jawab, tim, sama SPBU. Nah, yang untuk admin ini dia bertanggung jawab untuk mengatur semua master yang dibutuhkan, misalkan kayak master untuk tipe kendaraan, apakah kendaraan itu bertipe mobil, truk, motor, dan lain sebagainya. Terus untuk mengatur master kuota, misalkan dalam kendaraan motor ini itu ada beberapa kuota, misalkan dia kategori ringan ada berapa kuota, terus maksimal biayanya berapa, terus jumlah totalnya berapa gitu. Nah, selain itu ada untuk master vendor, ini lebih ke master untuk pemilik dari kendaraannya gitu. Terus ada untuk master SPBU, ini untuk master SPBU yang ada di Kota Surabaya, misalkan sesuai yang sudah diinfokan oleh user yang terkait, misalkan dari SPBU A dengan alamat ini, dengan telepon ini gitu. Terus ada untuk master user, untuk ini untuk mengolah data user yang dibutuhkan, misalkan data user admin, penanggung jawab, tim, dan lain sebagainya gitu. Nah, selain untuk mengelola data master, admin ini juga bisa untuk melihat atau tracking untuk transaksi yang telah berjalan gitu, misalkan untuk transaksi pengajuan perbaikan yang telah dilakukan oleh user yang lain gitu. Atau misalkan mau lihat untuk kendaraannya, misalkan kayak kendaraan A, nomor polisinya berapa, dan lain sebagainya gitu. Terus selain itu, yang admin juga dapat untuk melakukan rekap data, yang mana rekapan tersebut itu akan diekspor ke Excel gitu. Misalkan untuk rekap pengajuan atau rekap pemakaian BBM-nya gitu. Ini untuk admin. Nah, selain admin ada user untuk penanggung jawab. Nah, yang untuk user ini dia akan bertanggung jawab atas sebuah maintenance kendaraannya gitu. Misalkan kendaraan A itu ada beberapa perbaikan. Nah, yang user ini dia akan bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan. Nah, yang mana setelah melakukan pengecekan, nah dia akan melakukan pengajuan ke user yang terkait untuk melakukan proses selanjutnya gitu. Nah, contohnya di sini yang untuk melakukan transaksi atau perbaikannya yaitu user team. Nah, dialah yang akan melakukan proses perbaikan kayak estimasi, misalkan kayak realisasi dan lain sebagainya gitu. Untuk hasil projectnya itu sebelumnya sudah saya run, tapi sebelum itu ini untuk
project Flutter-nya, di sini saya menggunakan state management provider, di mana untuk state management ini untuk membedakan antara model, view, dan controller sesuai dengan aturan dari providernya gitu. Nah, untuk hasilnya kayak ini udah saya ngerun, cuman run ini masih versi debug atau belum di hosting. Nah, ini untuk halaman loginnya, ada untuk judul atau logo, ada untuk form untuk input loginnya gitu. Misalkan di sini saya memulai dari user administrator atau user admin. Contohnya di sini untuk username yaitu administrator, untuk passwordnya. Oke, setelah itu saya melakukan login. Nah, ini untuk tampilan awalnya untuk halaman admin. Itu halaman pertama itu dialihkan ke menu utama yaitu kendaraan. Nah, di sini saya mulai dari data master, dari tipe kendaraan. Nah, yang ini untuk tipe kendaraan ini ada beberapa aksi seperti tambah data dan juga edit data, dan juga ada untuk aksi untuk menonaktifkan tipe kendaraan tersebut gitu. Untuk tambah data, formnya biasa, form input biasa dari tipe kendaraan. Contohnya di sini saya tambahkan kendaraan tes. Setelah dia diklik simpan, oke, datanya akan tersimpan. Nah, kalau pengen edit lagi untuk tipe kendaraannya, ada tombol edit di bagian aksi. Contohnya di sini saya edit. Oke, di edit. Nah, dia berhasil di edit. Kalau mau nonaktifkan untuk tipe kendaraan ini, bisa diklik aja langsung atau statusnya. Nah, dia akan langsung edit ke database-nya. Ini untuk master tipe kendaraan. Nah, untuk kuota, nah yang untuk kuota ini dia mengikuti data yang sudah diinputkan pada tipe kendaraan. Contohnya tadi kan saya telah menginputkan tipe kendaraan dari kendaraan tes edit. Nah, di kuota ini itu dia langsung muncul, cuman kuotanya ini masih kosong gitu. Nah, kalau pengen isi kuotanya itu ada tombol edit. Nah, ini bisa kita tambahkan, misalkan untuk kategori ini input biasa, misalnya kategori ringan, kuota, misalkan kuotanya itu ada berapa volume ya, misalkan isi aja 5 volume, maksimal biayanya per volume misalkan saya kasih 20.000. Nah, dia untuk jumlah total sama subtotal paling bawah ini itu otomatis input dari yang telah diinput sebelumnya. Kalau pengen nambah lagi itu bisa nambah di bawah, diklik tambah kategori, misalkan di sini untuk kategorinya contohnya adalah sedang, terus kuotanya misalkan 3, terus misalkan untuk maksimal biayanya yaitu 10.000. Nah, kalau sudah selesai bisa diklik simpan. Nah, dia akan menyimpan data yang telah kita input sebelumnya. Contohnya di sini untuk kendaraan tes edit ada kategori ringan sama kategori sedang. Kalau mau edit bisa diklik edit. Nah, kalau misalkan mau edit ya tinggal diedit untuk edit bagian yang diinginkan, terus diklik simpan. Untuk vendor, untuk aksinya di sini ada tambah data vendor.
inputannya biasa kayak nama vendor, nama pemilik vendor, terus alamat vendornya, terus ada nomor telepon vendornya gitu. Terus selain nambah juga bisa untuk melakukan pencarian, misalkan saya cari untuk vendor IDS, terus di enter, nah, dia akan mencari pencarian dari IDS. Kalau saya off lagi ke center, dia akan kembali ke default. Nah, selain itu juga ada untuk melakukan nonaktif maupun aktif dari vendornya. Misalkan untuk vendor ini saya aktifkan. Nah, kalau pengen dinonaktifkan lagi, bisa diklik lagi untuk menonaktifkan. Terus untuk aksinya bisa melakukan edit. Ini untuk pengeditan dari master vendornya gitu. Oke. Selain itu ada SPBU. Untuk aksinya di sini ada untuk nambah SPBU, terus ada untuk pencarian SPBU, dan juga ada untuk aktif maupun nonaktif dari SPBU-nya. Terus ada untuk melakukan edit dari master data SPBU. Nah, setelah itu untuk user, itu untuk aksinya ada untuk nambah user. Untuk formnya itu ada role, apakah dia mau sebagai admin, penanggung jawab, tim, maupun SPBU. Nah, kalau misalkan mau milih SPBU, nah di sini ada pilihan lagi dari SPBU yang mana gitu untuk usernya. Terus ada nama pengguna, username, password, sama konfirmasi password. Nah, selain untuk nambah, di sini juga ada untuk melakukan pencarian. Terus ada untuk melakukan aktif maupun non-aktif dari usernya. Terus ada untuk melakukan aksi, apakah dia mau melakukan edit biasa untuk formnya, atau melakukan reset password. Nah, yang reset password ini dia akan reset ke password 123456 gitu. Oke. Selanjutnya itu ada untuk menu pengajuan. Nah, pengajuan ini untuk melihat transaksi dari user yang lain, misalkan dari user penanggung jawab maupun dari user tim. Contohnya di sini ada beberapa pengajuan yang telah selesai, pending, maupun masih pengajuan yang baru. Kalau misalkan mau filter, bisa di sini untuk statusnya, misalkan mau melihat untuk status pending. Oke. Terus kalau misalkan mau filternya itu per tanggal, bisa. Misalkan ada rentang tanggal 1 sampai 9 Juni, berarti kosong, nggak ada. Atau mau untuk melakukan pencarian, misalkan pencarian apa ya, Konda, ya, pencarian nama jenis dari pengajuannya gitu. Atau kalau mau lihat secara detail, ini ada untuk detailnya. Oke. Pengajuan ini udah sampai mana untuk prosesnya dan lain sebagainya. Oke. Setelah itu ada untuk menu kendaraan. Ini untuk melihat data kendaraan. Contohnya tadi kayak data kendaraan Toyota. Untuk aksinya di sini bisa untuk melakukan tambah kendaraan. Terus untuk pencarian, untuk melakukan aktif maupun non-aktif statusnya.
Terus aksinya di sini ada edit sama history. Kalau edit untuk melakukan pengeditan dari kendaraan atau master kendaraan. Terus kalau mau history ini lebih ke history kendaraan ini lebih ke riwayat dari maintenance kendaraan. Misalkan dari Toyota ini ada berapa kali melakukan maintenance atau perbaikan. Setelah itu untuk menu laporan, di sini ada beberapa perekapan, contohnya untuk perekapan pengajuan maupun perekapan dari BBM. Nah, contohnya di sini saya akan melakukan perekapan data dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei. Nah, statusnya itu ada beberapa pilihan, soal atau pengajuan baru pending dan lain sebagainya. Contohnya di sini untuk status soal saya ekspor. Nah, dia akan ekspor ke Excel gitu. Nah, ini untuk alur dari adminnya. Nah, setelah admin itu ada alur untuk penanggung jawab sama tim. Nah, contohnya di sini saya melakukan mulai dari user penanggung jawab, melakukan pengajuan perbaikan, terus diproses oleh tim dan di-approve lagi oleh si penanggung jawab. Nah, contohnya di sini saya memakai user, bentar saya lihat dulu untuk master usernya. Kalau untuk penanggung jawab di sini kita bisa memakai user P1. Saya di sini akan memakai user penanggung jawab atau yang P1 ada yang. Kalau untuk tim saya akan memakai user T1 aja. Oke. Mulai dari alur dari penanggung jawab, misalkan P1. Oke. Ini untuk tampilan awal dari halaman dashboard dari user penanggung jawab. Contohnya di sini saya akan melakukan pengajuan perbaikan dari kendaraan. Contohnya dari Mercedes. Terus detailnya misalkan ban rusak. Terus di sini ada untuk dokumen pendukung. Ini opsional, bisa diisi bisa enggak. Tapi di sini saya contohkan untuk isi, contohnya ini gambar. Ini lebih spesifik ke JPEG maupun JPEG. Selain dari itu nggak bisa diinput untuk pengajuan ini, terus disimpan. Nah, maka statusnya akan menjadi pengajuan baru. Berarti ini akan diteruskan ke user team untuk melakukan proses selanjutnya gitu. Terus ada aksi di sini, kalau mau edit bisa ya edit, atau misalkan untuk detailnya berarti statusnya pengajuan baru untuk detail kendaraannya, misalkan mereknya Mercedes-Benz, tipenya sama jenis, nomor polisi dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kita masuk ke user tim T1 untuk melakukan proses. Ini nggak bisa, entah. Kita lihat lagi untuk user tim. Berarti
coba pakai yang T2. Oh, berarti yang T1 tadi dia nggak aktif, maka dia nggak bisa login. Berarti yang bisa kita pakai yaitu untuk T2. Oke. Nah, di sini ada data baru yang telah diajukan oleh role penanggung jawab barusan. Itu statusnya sebagai pengajuan baru. Untuk detailnya, nama kendaraannya yaitu Mercedes-Benz, nama polisinya ini. Untuk detail kerusakannya apa, ban rusak, terus untuk statusnya pengajuan baru. Nah, selanjutnya akan melakukan aksi untuk melakukan penerimaan agar bisa diproses selanjutnya gitu. Nah, terus kita terima. Oke, kalau udah diterima, lalu bisa untuk melakukan estimasi. Nah, diklik buat estimasi. Ini untuk pemilihan vendor. Nah, sebelum itu untuk tampilannya di sini ada beberapa pilihan, ada estimasi perbaikan dan juga untuk pengajuan perbaikan. Pengajuan perbaikan ini lebih ke detail dari pengajuannya. Ini statusnya pending, berarti dia belum dikerjakan oleh tim. Ini untuk detail dari kendaraannya, sama detail kerusakannya, sama untuk detail dokumennya gitu. Oke. Terus di sini untuk melakukan estimasi perbaikannya. Nah, di sini ada untuk pemilihan vendor. Mungkin di sini saya pilih vendornya yaitu Batang Motor. Nah, otomatis untuk detail di bawahnya kayak pemilik, nomor telepon, sama alamat otomatis diisi sesuai dengan master vendornya gitu. Nah, untuk rincian perbaikannya ini ada pilih kuota. Di sini saya pilih kuotanya yang medium. Terus untuk estimasinya di sini misalkan ganti ban baru misalkan. Ini misalkan harganya 30.000. Kalau mau nambah bisa ada icon tambah. Cuman di sini saya cuma satu estimasi aja. Terus untuk dokumen file penawarannya ini berupa file PDF. Contohnya di sini saya pakai ini. Yang file ini bisa lebih dari satu file gitu. Tapi nggak bisa melebihi 3 file. Maksimalnya itu 3 file. Oke, kalau udah kita simpan. Oke, maka statusnya akan proses. Berarti dia menunggu di approval atau disetujui oleh user penanggung jawab yang tadi. Nah, kembali lagi ke user penanggung jawab tadi sebagai P1. Nah, berarti di user penanggung jawab itu statusnya proses menunggu approval. Nah, kita akan melakukan cek estimasi. Misalkan nama vendornya ini, terus rincian estimasinya, sama file penawarannya. Nah, yang file ini itu akan di-download berupa PDF. Terus ini ada pengajuan perbaikan, rincian dari pengajuannya. Oke, kalau misalkan sudah sesuai, maka akan diklik setujui. Nah, selanjutnya proses untuk suratnya. Nah, dicek terus disetujui kalau misalkan sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, kembali lagi ke user team untuk melakukan realisasi. Ini tadi T2. Nah, di sini statusnya disetujui.
terus akan melakukan realisasi. Jadi harga estimasinya yang di setting yaitu 30.000. Misalkan di sini kita tambah harga realisasinya 35.000. Nah, maka otomatis untuk rincian di bawahnya mengikuti apa yang telah diinput pada rincian sebelumnya gitu. Nah, ini ada dokumentasi perbaikannya. Uploadnya itu dalam bentuk gambar. Oke. Terus ada nota. Ini bebas, bisa gambar, bisa PDF. Oke. Kalau udah selesai, simpan, realisasi. Nah, berarti prosesnya selesai. Ini untuk alur utama dari project ini, mulai dari dia melakukan pengajuan perbaikan dari user penanggung jawab sampai dia melakukan realisasi ke user team. Ini untuk alur dari penanggung jawab sama user team. Untuk alur dari SPBU ini contohnya untuk SPBU kita bisa memakai user POM 1 mungkin. POM 1. Nah, untuk SPBU ini ada beberapa aksi atau fiturnya. Ada ekspor data, ada tambah data BBM. Untuk aksinya di sini ada detail, edit, sama hapus. Untuk nambah data, untuk formnya di sini ada tanggal belinya sama jamnya. Terus ada pilihan kendaraan. Terus ada harga per liter, misalkan 20.000. Misalkan untuk 1 liter ini total harganya, sama upload dokumen yang dibutuhkan dalam bentuk gambar, maksimal 10 gambar. Simpan. Kalau mau nambah lagi bisa diklik icon tambah di bawah, terus tambah data. Kalau enggak bisa dihapus. Kalau udah sesuai, klik simpan data. Oke, berhasil. Nah, ini untuk data yang telah diinput barusan. Kalau mau lihat lebih rincinya, di sini ada untuk rincian kendaraan, untuk rincian pembelian BBM-nya, tanggal berapa, terus jenis BBM-nya, harganya, dan lain sebagainya. Dan ini untuk dokumentasinya atau foto pendukungnya. Oke. Kalau mau aksi lain seperti edit bisa. Ini untuk melakukan pengeditan data pembelian BBM. Misalkan ada yang perlu direvisi atau perbaikan. Terus selain itu ada untuk melakukan hapus data. Dan juga bisa untuk melakukan filter. Misalkan mau menampilkan data dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Mei. Oke, berarti nggak ada data. Kalau misalkan default lagi ke awal, ditutup aja, balik lagi ke tanggalnya kosong atau all. Atau mau filternya itu kendaraan per tipe kendaraan, misalkan mau tampil data yang roda 2 aja, ini akan tampil datanya yang roda 2. Atau opsi lain ada untuk melakukan ekspor. Misalkan mau ekspor data dari tanggal 1 Mei sampai
31 Mei. Oke, setelah itu diekspor, maka dia akan ekspor ke Excel. Nah, ini untuk alur dari user SPBU. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan project yang telah saya buat untuk tugas akhir dari mata kuliah desain pemrograman web. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada salah penyampaian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.